Di sini gue akan ceritain kisah tentang seorang gadis yang punya tubuh kecil, lemah, udah itu miskin, tapi dia mempunyai ambisi yang besar terhadap hal yang paling dia inginkan. Akan tapi hal itu sangatlah mustahil untuk dia yang dalam kondisi seperti itu. Gadis itu ketika jalan sedikit aja itu udah pingsan. Kalau emosi, nyawanya bisa terancam. Mari kita ikuti perjalanan gadis tersebut. Para pendengar semua, semoga kalian sehat selalu. Program Sebelum Tidur dimulai dari gadis bernama Motosu Urano. Dia gadis yang sudah berada di bangku perkuliahan. Dia itu sangat mencintai buku. Dia suka buku psikologi, tentang fiksi, dan semua jenis buku yang lainnya. Mencintai semua itu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Hadiah yang paling besar adalah ketika dia mendapatkan buku yang belum pernah dia baca. Orang-orang menyebutnya sebagai gadis gila buku. Urano tak peduli bagaimana orang lain menyebut dia. Apa yang dia pedulikan itu adalah buku yang ada di depan matanya. Dan itulah yang paling membahagiakannya. Itu saja sudah cukup. Urano sangat mencintai bau buku. Buku-buku lama, buku-buku baru, atau buku-buku yang sudah dia miliki. Apalagi buku-buku yang tidak pernah orang lain sentuh. Ia sangat mencintainya. Urano merasa tidak nyaman ketika matanya itu tidak tertuju pada tulisan baris-baris yang tertulis pada sebuah buku tersebut. Dia itu selalu hidup bersama dengan buku ketika mandi, ketika menggunakan toilet, ketika berjalan. Sampai-sampai dia itu tidak pernah memperhatikan apapun yang ada di sekitarnya. Ketika dia pulang dari kampusnya, dia berjalan sambil membaca buku. Angin hangat tiba-tiba menerpanya. Poninya pun berayun. Dia tetap fokus memegang bukunya agar angin tidak memindahkan halaman yang dia baca. Desahan pun terdengar dan ada seseorang menarik lengannya dengan keras. Alisnya pun berkerut. "Shoo, itu menyakitkan. Mengeluhlah semaumu. Sedikit rasa sakit saja lebih baik daripada kamu tertabrak truk dan mati, kan?" "Itu benar. Aku tidak ingin mati oleh apapun kecuali tertimpa oleh buku." Dan sana ada truk yang mau menghantamnya. Tapi nyawanya tertolong karena teman masa kecilnya, yaitu Shu. Shu selalu berkata kepada Urano untuk tidak membaca ketika berjalan. Apabila dia tidak berhati-hati, maka nyawanya bisa melayang. "Urano, kenapa kamu itu gak berterima kasih sedikit aja? Bukannya aku selalu mengatakan terima kasih?" "Itu tidak terdengar tulus bagiku." "Iya. Terima kasih kepadamu, Shu, yang sudah membuatku bisa mengerjakan hal yang lain. Tapi bahkan jika aku mati, aku akan minta para dewa untuk berinkarnasi sehingga aku bisa membaca buku di kehidupan selanjutnya. Bukankah itu ide yang bagus?" Hidup itu tidak semudah yang kamu pikirkan, bodoh." Mereka terus mengobrol sampai mereka tiba di rumah Urano. Shu pun masuk ke rumahnya daripada ke rumahnya sendiri yang ada di sebelah rumah Urano. Mereka berdua itu sudah menjadi teman sejak kecil dan besar bersama. Mereka telah dibesarkan seperti saudara kandung sejak lahir. Jadi ketika Shu di sana, tidak ada yang terkejut sama sekali. Dan ibunya pun welcome kepada Shu. "Ibu, ini yang kamu inginkan. Aku akan berada di ruang buku. Panggil aku saat makan malam." Iya. Bagaimana denganmu, Shu?" "Aku akan makan di sini malam ini. Ibuku kelihatannya ada pekerjaan." "Urano, aku pinjam TV-mu ya untuk bermain game." Dia langsung menuju ke ruang buku yang ditinggalkan oleh ayahnya yang telah meninggal ketika dia masih muda. Dia membuka pintu dan menyalakan lampunya. Di ruang buku tersebut mempunyai ventilasi, tapi itu ditutupi oleh tirai tebal untuk melindungi buku dari sinar matahari. Ada banyak rak buku yang dipenuhi buku-buku dan sebuah meja dengan tumpukan buku yang besar di atasnya. Karena Urano telah membeli banyak buku baru sehingga rak-rak itu tidak bisa menampung semuanya. Urano dengan lembut duduk di kursinya tanpa melepaskan pandangan dari bukunya dan tiba-tiba penglihatannya pun bergetar. Tapi dia tidak begitu peduli, dia tetap membaca. Getaran itu lebih keras daripada biasanya yang membuatnya sulit untuk membaca. Dia pun mulai berubah ekspresinya dan frustasi karena gempa bumi tersebut. Ketika dia melihat buku memenuhi pandangannya, dia pun menjerit. Buku-buku terjatuh dari rak dan menghujani dia. Entah dia nggak mau menghindar atau tidak bisa menghindar, dia pun terkubur oleh buku dan matanya pun terbuka lebar. Tetapi setelah itu nyawanya tidak tertolong lagi. Hanzuki no Gekokujo, Ascendance of a Bookworm. Reinkarnasi sang pecinta buku. Tiba-tiba Urano mendengar suara anak-anak berteriak langsung ke kepalanya penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. "Panas sekali, sungguh menyakitkan. Aku benci rasa sakit ini."
Dan semakin lama suara itu semakin menjauh dan tak terdengar lagi. Saat Urano menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mendengar suara anak itu, sebuah gelembung yang membungkus dari tadi tiba-tiba meledak dan kesadarannya pun perlahan mulai membaik. Pada saat yang sama dia merasakan demam dan rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Terdengar suara aneh di bawah punggungnya. Apa itu? Tenggorokan Urano seharusnya sakit karena demam, tetapi suara kekanak-kanakan dan bernada tinggi malah keluar dari mulutnya. Karena demamnya sangat tinggi, dia sebenarnya ingin tetap tidur, tapi dia tidak bisa membiarkan suaranya itu yang bukan miliknya. Apa? Untuk beberapa alasan dia bisa melihat tangan kecil seorang anak yang tampak tidak sehat dan sedang terbentang di depannya. Ada yang tidak beres. Tangannya itu seharusnya lebih besar, tetapi tubuh yang bebas dia gerakan ini seperti bukan miliknya sendiri. Di mana aku? Ingatannya terakhir adalah ketika dia terkubur di bawah longsoran buku. Dia benar-benar tidak bisa diselamatkan. Paling tidak, dia yakin bahwa dia seharusnya di rumah sakit Jepang, bukan tempat tidur yang kotor. Aku sudah mati ya. Gempa itu padahal sekitar 3 atau 4 skala Richter. Itu bukanlah jenis gempa yang bisa menewaskan orang. Jadi kematiannya itu akan menjadi berita. Seperti seorang gadis perguruan tinggi yang hampir lulus ditindih sampai mati oleh buku-buku di rumahnya sendiri. Itu sangat memalukan. Aku mati 2 kali hari itu. Fisik dan nama baikku semuanya sudah tidak tertolong lagi. Urano yang tak bisa menahan malu sebenarnya ingin berguling di kasurnya tersebut, tapi karena kepalanya sakit, dia hanya menutup kepalanya saja. Dia ingat perkataannya ketika dia mati, dia ingin terhujani oleh buku. Dia tahu bahwa hal itu lebih baik daripada dia mati di rumah sakit, tetapi itu tidak seperti yang dia impikan. Dia ingin mati dengan bahagia dikelilingi oleh buku, bukan mati karena gempa dan dihujani buku karenanya. Mengerikan, aku baru saja mendapatkan kerja untuk menjadi pustakawan kampus. Di zaman dimana mendapatkan pekerjaan itu sulit, dia baru saja berhasil mendapatkan pekerjaan di perpustakaan kampus. Mimpi yang menjadi kenyataan melalui nyali dan tekad untuk memenuhinya. Kehidupan bahagia dikelilingi oleh buku, dan dia bisa melewati semua tes dan wawancara yang diperlukan dan mendapatkan pekerjaan itu. Apabila dia bisa bekerja di sana, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan buku-buku dan dokumen-dokumen lama yang ada di sana. Ibuku yang lebih mengkhawatirkanku daripada yang lain bahkan mulai menangis setelah mendengar berita aku diterima. Indah sekali Urano, kamu benar-benar bisa menemukan pekerjaan yang terhormat dan bagus. Aku sangat bangga denganmu, katanya dengan meneteskan air mata beberapa hari setelah itu. Kenapa aku harus mati ketika semua berita bahagia itu rasanya menyakitkan? Urano langsung kepikiran dengan ibunya yang sudah dia tidak bisa temui lagi. Dia yakin bahwa ibunya pasti akan marah dan berkata, "Berapa kali aku sudah katakan untuk menyingkirkan buku-buku itu, Urano? Maafkan aku, Ibu." Urano menahan rasa sakit itu. Dia menghapus air matanya pelan-pelan. Dia bersusah payah, perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menundukkan tubuhnya yang panas demam itu sebelum melihat sekeliling ruangan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Dia tak pedulikan rambutnya yang menempel di lehernya dan keringat yang banyak. Kamar itu memiliki beberapa meja rias untuk menyimpan barang-barang dan aku tak melihat buku dimanapun. Mungkinkah ini hanya mimpi buruk? Mimpi buruk tentang kematian. Jika seorang dewa mengabulkan harapan Urano untuk bereinkarnasi, seharusnya ada buku di dekatnya. Tapi harapannya itu tak kunjung terkabul. Dimanapun dia memandang, buku tak terlihat sama sekali dan tak ada tanda-tanda kertas pun. Dia hanya bisa menatap sarang laba-laba yang menggantung di langit-langit gelap dan bernoda jelaga. Namun tak lama kemudian pintu terbuka dan seorang wanita masuk. Dia mendengar aku bergerak, atau mungkin dia mendengar aku berbicara sendiri ya. Tapi wanita tersebut sangat cantik dengan bandana segitiga diikat di kepalanya yang tampak berusia 20-an. Dia memiliki wajah dengan paras yang lumayan, tetapi dia itu kotor. Begitu kotor sehingga aku akan menganggapnya dia itu seperti orang yang tak punya rumah jika aku melihatnya di jalan. Aku tidak tahu siapa wanita cantik itu, tetapi dia benar-benar harus mencuci wajahnya dan membersihkan dirinya. Dia membuang-buang kecantikannya tersebut. Dia mengatakan sesuatu yang tak Urano pahami. Mendengar perkataan yang tak dia pahami tersebut, tiba-tiba sebuah memori menghantam dalam pikirannya. Gadis bernama Main muncul di dalam otaknya. Hal itu sangat menyakitkan untuknya. Dia menggenggam kepalanya dengan erat dengan ketakutan yang tak terbantahkan. Main, kamu baik-baik saja? Urano pun selalu membantah bahwa dia itu bukan Main, dia mutus Urano.
selalu mengatakan itu dalam hatinya. Berbagai memori yang tak dia kenal selalu membanjirinya tentang ibu dan ayah Mine dan kehidupan keseharian Mine yang lemah dan tak bisa apa-apa itu. Dia sampai merinding karena bahasa yang dia tidak pahami itu dia dapat paham sedikit demi sedikit. Informasi yang luar biasa membuatnya panik dan seketika itu dia sudah bukan Motosu Urano lagi, dia sudah menjadi Mine. Kalau kalian ingin tahu kelanjutannya silahkan subscribe dan like.